الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Quran Surah Thaha ayat 53. Coba perhatikan beberapa interaksi makhluk hidup di sekitar kamu. Misalnya, kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Kupu-kupu mengisap nektar dari bunga, sedangkan di sisi lain, kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Contoh antara kupu-kupu dan bunga tersebut merupakan pola interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup tidak akan bisa dipisahkan dengan lingkungan, begitu pula sebaliknya, sebab keduanya akan saling membutuhkan. Mengutip dari buku Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang dapat bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang pertama yaitu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut mengisahkan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan malaikat dan iblis untuk beribadah kepada Allah. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, dan tujuan penciptaan Nabi Adam yakni untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dalam sejarah, pendapat Ibnu Katsir dan Imam Suyuti memperkirakan bahwa Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi oleh Allah pada tahun 5872 sebelum Masehi. Artinya, Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa, turun ke bumi hampir 8.000 tahun yang lalu. Para sahabat Rasulullah meriwayatkan bahwa tempat turunnya Nabi Adam adalah India, sedangkan istrinya yaitu Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jeddah. Ibnu Katsir dan Imam Suyuti memperkirakan bahwa Nabi Adam alaihi salam meninggal pada tahun 4942 sebelum Masehi. Ketika itu, usia beliau sudah mencapai 930 tahun. Nabi Adam alaihi salam meninggal di India. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa beliau meninggal di Mekah. Jumlah keturunan beliau diperkirakan 40 laki-laki dan perempuan. Kedua, yaitu hewan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 142. Minal an'ami hamulatan wa farusha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan yang tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sistem ekologi yang menggambarkan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme hidup lainnya, yang termasuk dalam komponen biotik diantaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, virus, bakteri, dan jamur. Sedangkan untuk komponen abiotik merupakan komponen yang ada dalam ekosistem tetapi tidak hidup. Contoh komponen abiotik yaitu air, suhu udara, tanah, iklim, kelembapan udara, dan cahaya matahari. Komponen abiotik ini akan mempengaruhi jenis makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Misalnya pada ekosistem yang panas dan kering seperti gurun pasir, makhluk hidup yang tinggal di sana yaitu unta dan kaktus. Komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem akan saling berinteraksi untuk membentuk satu kesatuan yang teratur. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya secara alami sudah dalam kondisi yang seimbang. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Makhluk hidup dan lingkungannya akan saling bergantung dan menjadi satu kesatuan. Alam akan selalu mengatur sehingga perbandingan antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam keadaan yang seimbang. Demi menjaga keseimbangan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, maka akan selalu terjadi peristiwa makan dan dimakan.
Peristiwa makan dan dimakan ini akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Contoh interaksi makhluk hidup dan lingkungan adalah tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis sehingga bisa hidup. Kemudian, tumbuhan yang sudah tumbuh besar akan menjadi makanan hewan herbivora. Selanjutnya, hewan herbivora akan dimakan oleh hewan karnivora. Lalu, hewan karnivora akan mati dan diurai tubuhnya oleh pengurai. Tubuh hewan karnivora, hasil penguraian tersebut dapat menyuburkan tanah yang menjadi tempat hidup tumbuhan. Namun, keseimbangan lingkungan akan rusak jika ada gangguan dari luar, seperti bencana alam atau kerusakan alam akibat ulah manusia. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Adab terhadap hewan. Yang pertama, kita harus memberi makan dan minum atau mengobatinya ketika sakit. Kedua, dilarang menyiksa dan menyakiti hewan. Ketiga, perlakukanlah hewan dengan baik. Dan yang keempat, sembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, dilarang membunuh dengan cara dibakar. Selanjutnya, adab terhadap tumbuhan. Yang pertama, tidak menebang pohon secara liar. Kedua, menyiram tanaman dengan air agar tidak kekeringan. Ketiga, merapikan rumput liar dari tumbuhan. Keempat, tidak memetik tumbuhan secara sembarangan. Dan terakhir, membersihkan pot bunga dari hama dan benalu yang mengganggu. Selanjutnya, adab terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua, menghidupkan lahan mati dengan menanam pohon. Dan yang ketiga, tidak menggunakan sumber daya alam dengan mengeksploitasi secara besar-besaran.